Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani lasihr. SMA Islam Al-Azhar, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Salam hormat dan takzim kami untuk guru kami tercinta. Beliau ini guru saya, wali kelas saya dulu, dan he's my senior teacher. Dan sekian lama anak gak ketemu, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu anak bertemu di tempat yang sama. Dan hari waktu itu jumlahnya 15, ya tadi 15 santri. Sekarang Masya Allah, qadarullah, anak bertemu dengan 30 punggawa-punggawa Al-Azhar hari ini. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk antum semuanya hari ini. Coba saja anak murid. Dan salam hormat kami untuk para guru, asatid wal asatidah, yang pastinya dengan ketulusan dan cinta antum untuk mereka, itu akan menjadi spirit bahwasanya para guru-guru yang hebat yang hadir hari ini bersama mereka, wallahi mungkin antum tak melihat dari ekspresi wajah dan di situ ada doa, karena setiap doa yang terpanjatkan mereka itu adalah doanya akan menembus elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini guru-guruku yang hebat. Maka disitulah doa itu akan diangkat dari bawah alam menuju ke atas. Pertemuan hari ini hanya 1 jam 30 menit. Ketika materi no bullying ini disampaikan, persembahan dari Badan Narkotika Nasional dan Polri hari itu di Mabes, itu materi disampaikan hampir kurang lebih 2 jam 30 menit. Hari ini ana mohon dengan sangat, saya Happy Chandra bersama tim akan menggait antum semuanya sampai pukul 15.00. Antum siap belajar hari ini? Suara antum terdengar hanya 30% hari ini. Siap belajar hari ini? Bismillah, kita akan mulai segmen pertama. Yang akan saya munculkan, saya simpan dulu alatnya di sini. Di sini akan muncul ada tulisan on air bahwa kemanapun saya pergi, saya tak lepas dari alat yang saya bawa ini, people. Kenapa? Karena alat ini akan di-announce ke seluruh titik di negeri ini bahwa beberapa puluh kota di Indonesia mereka sudah standby dari pukul 12.30 setelah live dari Istiqlal Jakarta. Maka hari ini live-nya bukan live streaming on YouTube, tapi live via satelit, frekuensinya 102,7. Maka suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Mereka sudah standby dari tadi sampai nanti menjelang asar. Siap didengarkan umat? Anak khawatir ini. Tantangan di acara di siang hari, tantangan bagi pembicara dan yang mendengarkan. Kalau anak gak bisa bermain cantik dengan antum, ya akan terjadi antum bakal ada yang menghenikan cipta hari ini. Apalagi bicara habis makan siang. Khawatirnya antum menghenikan cipta dan baca doa. Bismikallahumma wa bismika. Setelah itu total acara selesai, adzan asar dikumandangkan dan baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tahu-tahu antum tanda tangan aja di satu deklarasi tadi ya. Nah, materi anak nggak mungkin bikin antum ngantuk. Kenapa people? Karena satu di antara antum tak mungkin selamanya anak bicara sampai 1 jam 30 menit. Nanti satu di antara antum anak akan minta you maju ke depan dan bicara. You deklarasi no bullying. Punahkan itu bullying, jangan putihkan itu bullying. Tepuk tangan untuk kita semua people. Maka kita mulai ya. Operator silakan standby untuk Manado, Surabaya, Bandung, Jakarta, Kuala Lumpur, dan beberapa kota lainnya. Inilah Al-Azhar hari ini sudah standby. Dan kita akan mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Are you ready? Ketika anak tanya antum, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Ketika anak katakan stop bullying, maka antum jawab adalah yes sir. Ulangi people. Are you ready? Yes sir. Stop bullying. Yes sir. 2 senjata. Orang itu akan indah ketika bicara karena dia bicara menggunakan 2 senjata, yaitu smile face and smile voice.
Orang yang no bullying dalam zona dirinya, dia akan selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Ketika dalam keadaan apapun, dia selalu bahagia people. Orang yang terkena dengan objek bullying karena dia terkurung dalam satu titik dan dia nggak bisa mengekspresikan dirinya. People, you ingin menjadi orang yang berkarakter, show your smile. Are you ready? Yes, sir. Smile face, smile voice itu gampang-gampang susah. Ngomong sambil tersenyum itu gampang-gampang susah. Smile face, you ngomong sambil tersenyum. Smile voice, orang di luar sana akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Are you ready? Yes, sir. Yang kedua, Ana minta you baca ini. Stop bullying. Segala bentuk bullying atau perundungan seperti fisik, verbal, maupun cyberbullying merupakan perilaku yang tidak dibenarkan. Kasihkan mikrofonnya terserah antum. Ke siapa? Kasihkan ke belakang. Kasihkan ke belakang. Ketika mikrofon di zona dia akan mengatakan alhamdulillah. Akhirnya di mikrofon nggak ada pegang. Ini sudah ke belakang tuh. Ketika mikrofon dipegang sama anta, nah. Lihat kawan-kawan kita ini. Ya. Ketika mikrofon sudah tiba di situ dan rekan kita yang 3 orang ini akan mengatakan, alhamdulillah, anda nggak jadi bicara itu, kasih ke belakang, ke depan. Angkat mikrofonnya Kak. Siap ya. Orang yang berkarakter itu dia akan menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Hilmi Ghalib, Dari mana? Jakarta. Kelas berapa? 10. Yuk katakan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kau pakai namamu kawan? Itu nama aneh. Antum adalah orang ke-215 yang menjawabannya sama. Pakai namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Ghalib dari Jakarta. Silakan dibaca. Jakarta. Ini. If there's people talking bad about you, let them talk. The less you care, the happier you will be. Apa artinya itu Kak? Jika ada orang-orang, Jika ada people-nya orang Cigombong. jika ada orang-orang yang berbicara buruk terhadapmu, biarkan saja mereka berbicara. Oke, kita tunggu sampai azan asar dikumandangkan. Sedikit kamu peduli, semakin bahagia kamu nantinya. Oke, thank you brother. Boleh tepuk tangan buat yang semua. Al-Azhar 24 itu ketika kita kasih mikrofon dia tidak takut untuk bicara. Banyak orang di luar sana level SMP, SMA ketika dikasih mikrofon terjadi gempa 8,9 sekali kayak gini. Kalau di sini insya Allah aman. Kak, apapun mereka bicara tentangmu, udahlah biarkan aja. Semakin kau biarkan, maka kebahagiaan itu semakin mendekat. Mahfudzat itu indah. Tarkul jawabi ala jahili jawabun. Ketika orang berbicara buruk tentangmu, kau yang tahu segalanya, udah biarkan. Itu adalah esensi dari bullying. Maka satu hal yang harus Anda sampaikan depan antum di segmen pertama, di 5 menit pertama adalah stop hate and start love. Ini seperti Ustaz Fauzi Rahman katakan tadi, bukan berarti materi diadakan, bukan berarti di sini banyak yang bullying, bukan. Tapi suatu saat antum akan bertemu di alam yang lebih luas hari ini. Antum akan bertemu dengan masyarakat, bisa jadi antum akan bertemu orang-orang yang mana orang-orang itu adalah perilaku bullying atau korban bullying. Maka disitulah antum akan menyeimbangkan diri bagaimana untuk stop hate, stop bullying. Maka segmen pertama yang harus antum tulis hari ini adalah punahkan bullying, bukan putihkan bullying. Antum bawa kolam dan kurosa, Ana udah bilang Ustaz Syarif loh, antum harus bawa kolam kurosa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Senang anak kalau kayak gini. Pasti antum banyak yang bisik-bisik hari ini. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Ada yang bawa kolam 2.
Kenapa kau menghentikan cipta kawan? Kau nggak bawa pulang kah? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Masya Allah. Siapkah? Antum tulis, ana minta cepat tulisnya kak. 5 mundur selesai. 5. Cepat kak. Punahkan bullying, bukan putihkan bullying. Maka mulai detik ini, ketika antum nanti ketemu dengan masyarakat antum, dan di situ ternyata banyak yang bullying, antum punya kewajiban. Di situ antum harus berdakwah, bersiar, punahkan itu bullying, bukan putihkan bullying. 4, 3, 2, cukup kawan, selesai. Maka kenapa bullying itu terjadi di negeri ini? Mau cyberbullying, verbal, physical. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata salah satu penyebabnya adalah dia tidak bisa memahami karakter dirinya masing-masing. Banyak orang yang gagal di alam pesantren karena dia tidak tahu karakter belajarnya. Kak, ana orang otak kanan. Antum juga ada yang orang otak kanan, ada juga yang otak kiri. Di mana mesin kecerdasan antum bergerak dominan? Otak kanankah antum? Otak kirikah antum? Limbik kanankah antum? Atau limbik kiri antum? Allah itu maha adil. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan semua insan ini berpasang-pasangan, bukan hanya pria wanitanya saja, tetapi berpasang-pasangan karakternya kak. Ana orang otak kanan, istri ana orang otak kiri. Antum bisa bayangkan, ana orang otak kanan, ana motivator, orang bilang ana motivator, ana pembicara. Dan andaikan istri ana juga orang otak kanan, istri ana juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Ana bikin panggung lantai 1, istriku lantai 2. Takbir, Allahu Akbar. Allah itu maha adil. Dan your sitting position today, duduknya antum, itu menunjukkan karakter antum. Anda bisa paham karakter antum, otak kanan ke antum, otak kiri ke antum, limbik kanan ke antum. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Langsung duduknya banyak yang berubah. Sebelum antum deklarasi, show your good character. 500 orang anak-anak Universitas Indonesia, ketika Anda bilang karakter Anda semuanya akan ditentukan in 1 minute, 1 menit pertama. Dari mana kami melihatnya? Cara duduk dan sorotan mata. Itu langsung handphonenya dia simpan, langsung duduknya berubah dan matanya langsung ke depan semua, termasuk Anda hari ini. Ya kan? Maka dibikinlah satu segmen. Ini slide hampir di-capture hampir oleh ribuan orang di negeri ini, termasuk di UM, Ayu Malaysia. Dan mereka suka dengan satu slide yang akan saya munculkan sebentar lagi. Kenapa? Korban bullyingkah dia, pelaku bullyingkah dia, karena dia tidak memahami kalau sebenarnya setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Lagi-lagi mahfudzat itu muncul, la tahtakir mandudaka falikulli syai'in maziyah. Kau gak boleh menghina orang di bawahmu itu. Setiap orang itu punya kelebihan kawan. Dan setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Hei sayap kanan yang putra, kira-kira ini gambar apa? Teriakan wahid, isnani, selasa. Gambar apa? Oke, sayap kiri. Gambar apa? Kak, silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Silet ini kecil kawan, dia tajam. Tapi ini silet tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang lagi husu depan pohon? Dan kau tanya orang itu, bang, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet ini. Gak selesai-selesai itu kawan. Punya kelebihan, punya kekurangan. Termasuk juga kapak ini. Kapak ini juga punya kelebihan, kekurangan. Kapaknya memang besar kan? Sekali tebang selesai urusan. Tapi kapak ini kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada santri yang ketika melanggar dan dibotak pakai kapak? Di sini makhluk wujud nggak tuh? Maaf ya, wujud.
ada santai yang lucu itu kan. Bagian keamanannya bawa kapak kemana-mana. Mazaya wa nukson. Akhirnya, anak-anak Universitas Indonesia, mereka datang, Pak Chandra, yuk, saya akan ikut bersama Anda. 2 jam kita berselancar untuk memahami kira-kira kami karakternya di mana Pak Happy. Datang dari Payakumbuh, datang ke kampus kita. Dia mengatakan, Pak Chandra, kami datang dari Padang Pak. Kami ingin tahu Pak, kami adalah guru. Kira-kira karakter kami di mana? Datang lagi para pengusaha-pengusaha entrepreneur dari Sabang sampai Merauke. Mereka belajar selama 2 jam. Judulnya adalah The Power of Raising of Hand. Mereka hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Datang lagi orang Medan, Bang Chandra, aku ini dari kampus Universitas Sumatera Utara. Sengaja aku datang kepada kau ini, aku ingin tahu Bang, kira-kira otakku di mana? Otak. Hanya saya jawab, kau yang punya otak ngapain nanya ke kita? Otak kanan kah dia, otak kiri kah dia, atau tak punya otak sama sekali dia? Kenapa sampai seperti itu? Mereka rindu, ingin tahu karakternya. Selama 2 jam, mereka mengangkat kedua tangannya. Ngapain Kak? Karena orang yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia menunjukkan generasi yang semangat. Nobly. Dia selalu appreciate kepada orang, menghargai orang bagaimanapun karakternya. Dia anak yang sehat. Dia nggak pernah dibully, apalagi membuli. Karena dia selalu horizontalnya kuat, hablum minannasnya kuat. Orang yang angkat tangan hari itu, dia cerdas, terampil dan ceria kawan. Dia happy selama 2 jam itu. Dan setelah keluar dari zona aula, dia mendapatkan satu segmen. Oke, saya harus cerdas, sehat, terampil dan ceria. You juga sama. Simpan alat tulisnya di bawah. Mulai. Siap Kak ya, jangan sampai gagal ya Nak ya. Kita mulai. Ingat Kak, yang angkat kedua tangan hari ini dia adalah Al-Azhar 24 yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Mulai Kak, angkat kedua tangannya. Berarti yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti kalau mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatan Anda setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, kadang yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Antum nggak mungkin ngantuk kalau udah kayak gini. Kak, mulai Kak, siap ya? Buktikan dari sekarang, mulai, standby. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Satpun dan mengkerang. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Yang gagal maju ke depan ya. Buka. Yang gagal maju ke depan ya. Siap Kak? Tutup. Buka. Buka. Dong. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Dia yang depan kaget banget dia ter. Dia langsung astagfirullahaladzim. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini Bapak. Masya Allah. Yes, segmen pertama udah gol. Antum nggak mungkin ngantuk hari ini. Yes, yang kedua, pasti antum bertanya-tanya hari ini. Ini siapa ini? Berbicara ini dari mana? Tahu-tahu nggak memperkenalkan, tahu-tahu teriak dia di depan. Ismi Happy Chandra. Antum kalau datang ke Sentul Bogor, orang-orang manggilnya Pak Happy. Tapi kalau antum datangnya ke Istana Bogor, nama saya Chandra di situ. Antum ke TV One, nama saya Chandra. Ana belajar banyak sosial dengan mereka, dunia komunikasi, dunia sosial, bersama para talent protokoler di istana. Saat siaran radio, nama saya Chandra. Jadi kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di 2 alam. Kadang di darat, kadang di udara. Pak Happy, kenapa Anda bicara tentang bullying hari ini? Karena saya 31 tahun yang lalu adalah potret bullying pernah hadir ke anak ketika di panggung kecil di Tasikmalaya.
Ketika Ustaz Fauzi mengatakan Pak Happy nanti tentang bullying ya, wallahi otak anak kembali ke 30 tahun yang lalu. Karena hadirnya anak hari ini depan antum karena atas dasar teriakan orang-orang di panggung kecil hari Rabu malam tahun 90 hari itu. Gara-gara anak gak bisa ngomong depan orang. Gara-gara ibu yang sudah menyiapkan kertas skrip MC hanya untuk ngomong di depan ribuan orang, ratusan orang hari itu, di depan anak SD, di depan masyarakat, dan anak gagal hari itu bicara. Anak diteriakin orang, turun MC-nya turun. Anak nangis, sakit. Anak turun ke belakang panggung. Anak diam di belakang panggung sambil menangis. Anak mengatakan, ya Allah, tahu gitu anak gak mungkin tampil depan orang. Ya tahu. Ibu menghampiri anak. Dia megang pundak anak sambil mengatakan, Chandra, ibu sengaja nulis kertas ini biar kau bisa tampil depan orang. Ibu akan bangga bisa kau tampil depan orang. Hari ini kau hanya panggil kepala desa, nak. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bukan di panggung kecil ini anakku. Kau diteriakin orang hari ini, ibu ikhlas. Kau ditunjuk-tunjuk sama orang malam ini, ibu ikhlas. Tapi bisakah kau lebih ikhlas untuk mengamini doa ibumu hari ini? Pelukan itu hangat banget. Dan ibu mengatakan, 20 tahun lagi nak, kau bukan di panggung kecil ini. Di karpet merah istana sekalipun kau bisa. Yang membuat anak berdiri tegak malam itu adalah qaulan layyinan, kata-kata lembut dari sang ibu yang penuh cinta. Di saat orang meneriakin, turun MC-nya turun, gak enak dilihatnya turun, sakit kan. Tapi itu diobati oleh lisan sang ibu. Dan dia memeluk erat. Pelukan itu hangat. Wallahi, itu terjadi 30 tahun yang lalu dan masih terrecord sampai anak ada di depan antum hari ini. Dan energi doa sang ibu itu 30 tahun yang lalu yang membuat anak pergi kemana-mana membawa energi, the power of birrul walidain. Antum ingin sukses tanpa bullying, tanpa antum itu melecehkan orang lain. Antum justru appreciate others. Antum memberikan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar. Allahu Akbar. Ketika tahun 98 masuklah anak ke tanah ini. Anak belajar banyak tentang dunia kehidupan, bukan hanya kurikulum yang ada dalam buku. Beliau saksinya, beliau kakak kelas anak. Anak belajar di sini lama kali kak, sampai 12 tahun. Anak menyelami samudra Allah di situ. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 11 pun tentang materi hari ini. Termaktub dalam Al-Quran. Dan anak pelajari banyak di tanah ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa bendera ini. Sampai kami datang ke Makassar, 80 orang, walhum laisu minna, mereka non muslim, Katolik, Protestan, 80 orang mereka mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar kami selalu ikut kau Pak Chandra. Tapi aku bangga Pak Chandra ketika kau onkan itu musik, bergetar nadiku ini Pak Chandra. Ketika kau munculkan itu gambar, seakan-akan aku ingin masuk ke tanah itu. Qadarullah, 80 orang itulah yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Best Western Koko Palu hotel sebagai saksinya, mereka bersyahadat karena kita yang bawa syiar itu kepada mereka. Apakah mereka harus dibully karena agamanya berbeda dengan kita? Lah, anak rangkul dia. Anda bersama. Suatu saat antum akan terlahir dari lahir Al-Azhar ini, bawa
ini Al-Azhar 24, ini kemanapun antum pergi. Qadarullah, ana merasakan air yang ada di pesantren, tanah yang kita injak, dan udara yang kita hirup. Pasti antum bertanya, mana buktinya Pak Chandra kalau doa ibu itu terkabul? Wallahi, bullying tahun 90, teriakan mereka tahun 90 kepada anak di panggung kecil itu yang masih terngiang, ternyata Allah membalikkan semua itu menjadi cerita yang indah. Tahun 2008 masuklah anak ke tempat ini. Doa ibu terkabulkan. Ibu mengatakan, ya Allah, nak, doa ibu terkabul. Kau di atas karpet merah istana, kan itu doa ibu dulu. Anak dipeluk ibu di ruang VIP hari itu. Sambil mengatakan, ya Allah, nah ibu bangga sama kau anakku. Dipeluk erat banget. Dan di situ anak pegang mikrofon. Dan di situ anak mulai bicara di atas karpet merah istana. Dan ia pasti pernah mendengar suara itu dari Golden Room Istana. Dan di-announce ke seluruh TV nasional setiap 17 Agustus. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu kan? Ketika Anda ngomong kayak gitu, yang terbayang adalah wajah orang-orang yang pernah membuli saya hari itu. Tapi di situ saya bergembira karena dapat pelukan hangat dari sang ibu. Jadi materi hari ini membuka slide-slide lama. Intinya siapapun antum nanti ketika antum terjun keluar dan antum mendapatkan teriakan-teriakan yang tidak elok dari orang-orang luar, atau mereka mungkin mengatakan, kamu dari pesantren ya, paling pesantren itu belajarnya kitab kuning kan? Kamu di pesantren ya, paling di pesantren belajarnya hanya tilawah aja kan, paling kamu gak punya skill kan? Bisa jadi antum akan temukan kalimat itu nanti di luar. Apakah antum harus mondok dengan kalimat itu? No. Prove it please, buktikan brother. Kalau antum punya skill, justru melebihi anak-anak yang di luar sana. Maka tema yang selalu anak bawa setiap anak masuk ke area boarding adalah pesona santri harus hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ana harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di flyer yang di-sharekan bersama Ustaz Fauzi Rahman, bahwa Ana setelah itu bertugas sebagai voice over. Voice over di sini Ana banyak banget, Kak. Ana kan santri, antum pun santri, masuk ke dunia entertain, masya Allah bullyingnya lebih hebat, dahsyat sekali. Masuk ke dunia entertain, hidupnya nggak kayak di pondok, bullyingnya lebih dahsyat. Ketika anak diminta untuk menjadi voice over, orang-orang entertain bilang, ente beneran dari pondok, ente santri ya? Halah, paling santri bisanya hanya ngaji, kurok ke ente mah, udah nggak usah jadi voice over. Baru masuk gerbang, belum juga ada buktiin. Di situ anak buktikan, gua harus bisa. Karena di pondok pun diajarin voice over, cuma kita baru tahu kalau namanya voice over. Kan kita nggak ada memproduk voice over di Mahat. Malah ada sunal ana voice over, kagak ada kawan. Ana juga baru tahu saat. Di situ ana buktikan. Orang talent bilang, Mas, suaramu cocok loh jadi voice over. Di situ nanti Allah Akbar, apaan itu voice over? Ternyata pengisi suara, di pesantren udah biasa. Kita ngomong di belakang panggung, ladies and gentlemen, coming up next, the next channel. Kayak gitu, itu namanya voice over. Cuma kita di pesantren dulu ngomongnya bukan voice over. Teman-teman, besok malam ada acara keleseri. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Itu kan, yang ngomong di kolong panggung. Ganti sekarang brother, voice over. Say together, voice over. Voice over. Nanti suatu saat ada orang entertain datang ke sini, Pak, kami siap jadi voice overnya. Pasti kaget mereka. Wih, anak pesantren tahu juga voice over. Daripada dibully, kayak anak. Jadi apa di situ? Antum pasti pernah melihat satu channel ini. Anak buktikan depan orang talent TV One dan muncul suara ini.
Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. TV One memang beda. Anak waktu itu lagi nganggur, Ustaz. Dari Tasik anak naik 2.000 naik bis. Turun di Kampung Rambutan naik ojek, ya kan? Habis itu sampai ke TV One hanya ngomong gitu doang. TV One memang beda. Habis itu balik lagi ke Tasik. Gitu ya. Simple, Kak. Antum jangan kira kalau anak cuma ngomong itu doang. Itu minas soba ilal masa dari pagi sampai sore untuk ngomong TV One memang beda. Kata programmernya, Mas, angkat lagi suaranya, Mas. TV One memang. Enggak, Mas, turunkan lagi sedikit. Anak capek loh, Kak, bisa sampai sore loh, Kak. Anak khawatirnya anak keluar dari studio masih ngomong kayak gitu. TV One memang beda, TV One memang beda. Bahaya, Kak. TV One memang beda. Saat itu viral tahun 2008. Ada santri masuk ke dunia broadcasting. Jadi voice over loh, santri loh. Mereka mengira kita ini nggak tahu MC. Dibully anak 6 bulan lamanya selama di dunia entertain. Tapi setelah itu Allah mengembalikan semua itu. Apaan harus mundur? Harus maju. Anak pondok kan, anak kayak kita ini kan biasanya semakin kepepet loadingnya cepat. Benar gak? Kita kan punya uslub, the power of kepepet. Semakin kepepet loadingnya cepat. Semakin antum ujiannya minggu depan, hari ini ente belum belajar. 5 menit sebelum masuk ruangan, di situ ente jadi gerakan. Itu namanya virus, melebihi COVID-19 virusnya. Padahal mahfuzatnya jelas itu, man arafa bu'da safar istahanda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia harus siap-siap dong. Di situ ada munculkan di area TV. Setelah itu dipanggil lagi sama Trans TV. Di balik bullying orang entertain hari itu kepada anak pesantren, Anda munculkan dunia broadcasting, harus masuk ke karpet merah istana, termasuk di dunia pertelevisian. Muncullah ada suara ini. Dan antum pasti pernah mendengar ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin Anda masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Semua laku suara saya. Semakin dibully saya di situ, Kak. Jadi, Kak, Pak Happy, nanti kan kami juga akan jadi alumni. Yes, antum harus siap menghadapi mereka. Karena bullying masih bergentayangan di negeri ini. Kalau kita nggak siap basicnya, mentalnya, izzatun nafas, thiqatun nafas, itu yang bahaya. Kenapa hari ini diadakan motivation untuk materi ini? Kita harus siap zohiron wa batinan. Kalau udah ke Trans TV, udah pasti ke sampingnya. Apakah? Nah, setuju. Antum pernah lihat di acara ini? Kita nostalgia sebentar yuk. Ketika antum lagi di rumah, sebelum antum berangkat ke sekolah, lagi disiapin sarapan pagi oleh ibumu hari itu, dan muncul ada channel ini, dan muncul ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah dan setuju. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Antum semakin terbuka matanya hari ini, dan antum mengatakan, oh, ini makhluknya yang bicara. Oke. Terakhir. Mana kalau Azhar berapa terus kayak gini ngobrolnya ya. Masuklah hari itu orang Antv. Mas, yang ente santri itu kan, Mas, bilangnya kayak gitu. Mas, itu Mas Chandra yang pesantren itu kan, ente yang santri itu kan. Bangga gak? Bangga ya, saya yang santri waktu itu. Mas, suaramu microphone voice loh, Mas. Itu juga nggak tahu tuh mau produk apaan lagi. Microphone voice apaan itu ya? Itu apaan Mas? Saya nggak tahu. Saya mau maklum dari pondok. Kalau mau buat saya tahu. Jadi microphone voice itu Mas. Tanpa mikrofon pun, suaranya microphonis, kayak pakai mikrofon. Oh, emang kenapa Mas? Suara cocok jadi dapur Mas. Mengisi suara film. Kamu siap? Siap. Akhirnya kita diminta ngisi suara film di filmnya Mahabharata.
Brother, antum tahu gak? Aneh aja nggak suka film-film ini. Ana la uhibbu hadhil aflam. Ana nggak suka, ana benci banget sama film-film ini. Nggak suka aja katanya. Tiba-tiba ana sudah diminta ngisi suaranya. Terus antum bilang lah, kenapa Pak Happy kau terima itu tawarannya? Karena lumayan durasinya panjang. Mau dengar suaranya nggak? Ya pasti pernah mendengar. Ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Bro, yang paling mahal itu tertawanya kau. Anak pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Di situ anak sian banget di situ ya. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa di situ. Waktu anak ke Kebayoran, Al-Azhar Kebayoran, ada yang bertanya, Ustaz, soalun wahid. Suara Pak Chandra kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siapa nanti kasirnya takut. Dari situ Kak, 2 tahun lamanya anak buktikan kepada orang-orang talent. Kalau santri bukannya identik dengan kitab kuning. Jangan sampai kita keluar dari rahim pesantren kita dibully sama mereka. Cukup ada yang merasakan itu. Akhirnya qadarullah sampai hari ini anak pegang ini mikrofon berkat doa dari sang ibu di panggung kecil Rabu malam hari. Jadi people, kita bisa menyimpulkan hari ini. Walaupun di tengah pandemi, Al-Azhar ini terus berkiprah. Anak kaget ketika ditelepon sama antum. Anak kira Al-Azhar ini nggak mengundang acara-acara kayak gini, Ustaz. Tadi kita pakai masker semua loh, Ustaz. Pas turun di sini, masa adanya masker gitu ya? Nanti anak takut anak masker sendiri gitu. Cuma Ustaz aja yang pakai masker. Pas sampai ke sini nggak lepas masker nyari. Kenapa? Karena semua yakin. Hadal mahad hafathumul malaikat. Dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Ketika antum berdoa, di situ ada pesona santri. Walaupun di tengah pandemi. Kenapa? Semua yang hadir di depan anak harus belajar dari orang-orang yang tinggal di tempat ini. Mereka korban bullying bertahun-tahun lamanya, tapi mereka tetap survive. Ya kira ini orang mana? Apakah? Kosovo. Yang lain? Selain dia, kira-kira bendera mana? Tadi pagi acara di Bogor ada yang bilang, Pak Hemi, itu bendera Brazil. Sejak kapan Brazil ganti bendera kawan? Mirip-mirip lah. Ada yang lain? Saya kira yang jawab gak? Kau mau bilang bendera Cigombong? Ayo, antum mau cari di Google susah kawan, ini kan gambar. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Mereka orang-orang primitif. Mereka tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka itu korban bullying karena kostum yang mereka pakai seperti itu. Mereka huniannya tak elok dipandang. Mereka dibully oleh orang sekitar. Tapi mereka, apakah mereka mundur? Lah, mereka tetap bertahan. Ketika kami datang ke mereka, kita komunikasi, mereka menjawab kita dan menyambut kita dengan senyuman penuh cinta. Welcome Mr. Happy Chandra at Solomon Island. Dan kita manusiakan mereka hari itu. Kalau mereka orang-orang hebat. Ternyata di saat COVID-19 datang ke area Solomon, itu dijadikan mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Karena orang Solomon ini, mereka udah diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Mereka udah dibully, mereka udah dicemoohkan oleh orang-orang sekitar, dan mereka salah satunya adalah diserang wabah bertahun-tahun lamanya sebelum datang COVID-19. Dari mana wabahnya? Ditontonkanlah kepada kami satu potret ini. Wabah itu
datangnya dari pohon ini. Pohon ini besar, kawan. Kuat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini biar wabahnya itu hancur. Tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji untuk menghancurkan pohon ini. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Jadi mereka menghancurkannya dengan apa? Bukan dengan alat. Mereka menghancurkannya, mereka cukup berteriak di pohon ini. Mereka mengatakan, dengan izin-Mu Tuhan, kami berteriak. Aku yakin Engkau tidak tuli dan tidak buta, Tuhan. Ya Allah, Innaka Sami' wa Innaka Basir. Kami yakin dengan teriakan kami ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka seluruh warga Solomon berteriak selama 40 hari, 40 malam. You tahu apa yang terjadi setelah itu? Bi'idznil azza wa jalla, hanya dengan teriakan, pohon ini tumbang dan hancur. Tanpa alat. Apa hubungannya dengan bullying hari ini yang antum akan deklarasi sore ini? Ingatkan, bullying identik dengan teriakan. Pohon aja bisa tumbang, kawan. Apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Teriakan seorang bapak seperti ini, secara tidak langsung dia sudah melakukan aksi bullying terhadap buah hatinya. Ana selalu katakan dalam segmen parenting di depan bapak ibu, wali santri, wali murid di seluruh titik di Nusantara, terakhir di Pekanbaru 1 minggu yang lalu. You tahu apa yang terjadi di sana? Orang tua mereka banyak yang berlinang air mata ketika kami katakan, siapa di antara Anda yang pernah melakukan ini kepada buah hatinya? Secara tidak langsung kita sudah membuli anaknya sendiri. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Apalagi buah hati, apalagi kawanmu, karena satu teriakan bullying, satu teriakan itu bisa mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Ingat kawan, antum sudah terbentuk di Al-Azhar ini bertahun-tahun. Anak gak mau ketika antum sudah nyampe rumah, ternyata di rumah banyak yang teriakan-teriakan yang tidak elok. Hai nak, pulang lagi lah kau ke pondok. Aku benci sama kau ini. Tak ada kerinduan sedikit pun. Pulang. Kalau ada ibu yang suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Kau katakan ibu itu, Bu, kata Pak Ebi Chandra hari itu, satu teriakan ibu itu bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini. Bagaimana caranya antum untuk memulihkan hormon itu? Peluk ibumu hari itu. Maafin anakmu jika salah itu. Kau dan kejinan, kata-kata yang lembut. Jangan berbalik teriak. Udah emaknya teriak, anaknya neriakin juga. Habis itu keluar bapaknya dari kamar, teriak juga. Itu keluarga lama-lama tanpa hormon. Mau keluarga tanpa hormon? Ya. Anak berawal dari Solomon, berawal dari teriakan. Oh iya benar juga ya. Bullying identik dengan teriakan. Kenapa korban bullying banyak dan akhirnya dia depresi, dia bunuh diri, dia melakukan sesuatu yang tak wajar? Karena hormonnya udah lumpuh. Anak yakin sering ada kayak gitu. Tapi ketika antum sudah terjun, mengepakkan sayap antum di luar sana, banyak banget yang kayak gitu. Terus gimana Pak Happy? Keep sekarang, stop bullying. Katakan kepada orang-orang sekitar, hey, stop bullying. Kita harus onkan jiwa raga kita. Onkan mindnya, onkan hatinya, dan onkan spiritnya. Generasi Al-Azhar hari ini, sampai kapanpun antum menyelami samudra di Al-Azhar ini, onkan mindnya, onkan heartnya, dan onkan spiritnya. 3 kunci, you keep di otak antum sampai kapanpun. Biar antum tidak melakukan hal-hal yang tidak elok dipandang orang. You selalu appreciate orang dengan hati. Dan antum tetap punya spirit walaupun di tengah pandemi. Kenapa? Karena wajar Kak. Orang banyak yang tak percaya diri. Pak Hebe, kami itu orang kampung Pak Chandra. Kami jauh dari Dumai, Pekanbaru. Rumah kami ini kecil Pak Chandra.
Keluarga kami keluarga kecil. Kami ini tak pede untuk tampil depan orang, untuk berkomunikasi dengan orang. Hey, you harus keep kalimat ini. Mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Ketika ada orang yang membuli kita, ya kita harus pede kawan. Anak dibully kak, di orang entertain anak dibully, tapi anak lawan dengan self confident, percaya diri. Anak harus percaya diri. Semakin antum dibully, antum diam aja. Itu yang kiamat kubro. Udah tahu dibully, antum nanya lagi, ngomong-ngomong ente lagi bully ya? Gak perlu lah, antum mau dialog dulu di situ. Itu oh iya kayaknya bully nih. Pede antum. Think of the nafas. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Pernahkah antum bermain di zona ini? Dulu pernah ada permainan catur kawan. Dalam permainan catur itu ada anak ini. Nah, ini anak. Dalam permainannya ini anak gak boleh mundur. Apapun yang terjadi dia harus terus maju ke depan. Maka kita pun sama. Kita ini senyap sunyi senyap di tanah ini kak. Tapi kita harus tetap maju ke depan. Kenapa anak katakan ini? Ya, ini yang harus anak sampaikan depan. Ayat yang anak baca di buku di mata dia adalah cerminan dari bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Anda tahu gak? Katanya di Al-Azhar di Al-Fatih pintar-pintar hafal Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 11 kira-kira ayatnya apa? Antum lagi loading. Ada yang bisa baca? Di sini ada yang mau coba? Ayo, anak kasih hadiah. Bentar ada. Kamu, sedikit. Mana? Mana kak? Semua menghentikan cipta. Al-Hujurat ayat 11. Anak kasih deh kalimatnya. Nih. Siapa yang berani baca? Anak kasih hadiah. Ustadz, tunjuk Ustadz. Menurut antum siapa? Yang ahsanul qiraah. Tidak ada. Oh, kayaknya harus tunjuk anak. Ya Allah. Pasti dia kaget banget kalau dia akan ditunjuk hari ini. Kasih di belakang. Ke belakangnya lagi. Samping. Tenang kawan. Kau jangan menatapku seperti itu. Pegang mikrofonnya. Yes. Lebih dekat lagi. Dibaca. Nggak kelihatan itu, mata saya agak minus. Sini. Biasanya ini nggak kelihatan. Sini. Ikro. Foto. Ya ayyuhallazina amanu la yasjar qaumun la yaskhar qaumun min qaumi asa ay yakunu khairum minhum wala nisa min nisa'i asa ay yakunna khairam minhum. Tunjuk kawanmu yang ada di sayap kanan. Silakan. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Antum pernah mendengar ayat itu? Pernah mendengar? Baca artinya. Antum jangan kirim depan ada yang pegang mikrofon. Kaget kali kau ini. Dia langsung istighfar. Emang anak apa di sini? Astagfirullahaladzim. Lama-lama kau baca ayat kursi pula di sini ya. Baca. Silakan dibaca. Kira-kira gambar apa ini?
antum ini gambar apa? Mulut. Aku tahu itu mulut kawan. Maksudnya Oh, semua orang tahu itu mulut. Tetapi yang dipakai kawan. Maksudnya apa? maksudnya kalau ngomong tuh harus diperhatikan, jangan sampai nyakitin hati orang. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kan? Iya, insya Allah. Tas mikrofon ke depan. Jangan kau bilang ini gambar mulut pula. Kira-kira apa maksudnya? Saya tunggu sampai azan asar dikumandangkan kawan. Gambar orang yang tidak bisa bicara karena bullying. Tidak bisa ini unik lah, ini unik. Wait. Anda baru temukan di sini loh, di antara semua kampus di negeri ini ya, Anda baru temukan. Kalau menurut dia tidak boleh nyakitin orang. Kalau menurut dia ini korban bullying, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini menarik nih, ini menarik. Anda nggak pernah temuin di setiap tempat nih, ini menarik. Kalau kita mau cari lakban, kalau bisa warna merah lakban. Unik, gimana-mana kalau ada muncul gambar ini unik. Dibaca kan? Di sini ada roisnya nggak sih, Ustaz? Kan biasanya ada roisul apa gitu, roisul apa sih namanya? Ustaz Syarif, ketua apa namanya? Rois apa namanya? Munazzomah. Nah, MC hari ini. Dibaca MC. Iya ke depan, jangan aku ke belakang, ke depan. Lainnya di depan silakan. Hai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik darinya. Dan jangan pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah kefasikan sesudah iman. Dan orang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Next. Masih ada kah? Yes. Do not insult one another and do not call each other by offensive nickname. Apa? Quran Surah Al-Hujurat. Apa itu artinya kawan? Jangan insult orang lain, dan jangan juga panggil mereka dengan panggilan yang seolah-olah semacam intimidasi gitu. Apa ya? Panggilan yang buruk kurang menyenangkan. Oke, I love it. Tepuk tangan buat rekan kita yang sudah bicara. Yes. Ustadz, anak punya kawan Ustadz. Di phonebooknya itu bukan nama orang. Ini nama hewan semua. Kucing, badak, namanya di rename semua sama dia. Karena itu lakob dia waktu di pesantren. Akhirnya sampai dia jadi anggota DPR. Itu Landak. Sampai sekarang dipanggil Landak. Dia anggota DPR loh, orang PAN. Pas kumpulan alumni. Gimana kabarmu? Sehat-sehat Landak hari ini? Astagfirullahaladzim orangnya. Dia anggota DPR. Gara-gara apa tuh? Bulinya dengan lako. Hati-hati Kak, di sini jangan sampai ada yang pakai lako-lako. Nanti tetap sampai jadi alumni, sampai nanti selesai dipanggil itu. Ada kawan aneh. Dia orang Pekanbaru. Suaranya kecil banget kalau ngomong. Assalamualaikum. Pak Evi, tahu nggak saya? Akhirnya dipanggil Kitun. Kitun itu artinya kucing. Sampai sekarang dia udah sepuh, panggilannya Kitun. Ustadz Kitun. Kan enak banget lah. Ini nggak baik kan?
Netep itu sampai kapanpun. Maka item-item ini dicantumkan melalui tafsir Al-Maraghi. Ayat ini muncul fisik bullyingnya karena antum gak pegang handphone, jadi jarang mungkin saya berbullying di Al-Azhar. Gak boleh dan jangan sampai terjadi. Tapi